Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran fikihnya. Kita sekarang akan membahas pengertian ijarah. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi. Transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Di sini ada sewa menyewa, ada upah mengupah ya. Nah, bila yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut ijarah alal manafi atau sewa menyewa. Seperti sewa rumah untuk ditempati, motor, mobil, dan lain sebagainya. Bila yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, ini disebut ijarah alal mal atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian, upah memijit, upah mencangkul, mencuci, dan lain sebagainya. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Tetapi kalau tidak melalui syariat Islam atau hukum yang telah ditetapkan, maka akan menjadi haram. Dan juga bisa menjadi sunnah apabila karena di dalam ijarah ini terdapat ta'awun. Nah, jadi bisa berubah hukumnya. Di sini pengertian secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata ajaro yajuru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat. Transaksi di sini adalah akad ya, atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi menerangkan, Aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'audi ma'lumin. Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Nah, maksud dari kata manfaatin maksudatin ini adalah manfaat menurut pandangan syariat. Maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Jadi menyewa sandal tidak dipakai misalnya. Sedangkan maksud dari kata ma'lumatin adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti mengupah orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari kata qabilatin lil badli adalah barang itu memungkinkan untuk diserahkan. Maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir. Sebab Al-Quran tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud dari kata al-ibahah adalah manfaat yang tidak haram. Maka tidak boleh menyewa barang-barang yang diharamkan menurut syariat. Macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah alal manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Contohnya sewa rumah, itu diambil manfaatnya, bukan rumahnya. Bukan rumahnya untuk dijual menjadi milik kita, tetapi manfaatnya kita nikmati, kita gunakan. Motor itu juga disewa atau diakad ya. Maka motor itu boleh dimanfaatkan oleh kita, tetapi bukan milik kita. Ini adalah ijarah alal manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaatnya. Kemudian yang kedua, ijarah alal mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Ijarah menurut ulama fikih hukumnya boleh, mubah ya. Kemudian dasar hukum ijarah alal manafi yang pertama adalah Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna wa in kunna awlati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadh'ana hamlahunna fa in arda'na lakum
fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'assartum fasaturdi'u lahu ukhra. At-Tolak ayat 60. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hadis Rasulullah SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam naha al-muzara'ati wa amara bil mu'ajarati wa qala la ba'sa biha. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya baginda Nabi SAW melarang mujara'ah dan memerintahkan mu'ajarah atau akan sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajarah. Kalau mujara'ah ini yaitu menggarap satu sawah, kemudian hasilnya nanti dibagi persentase. Nah, itu mujara'ah. Rukun dan syarat ijarah al-manafi. Yang pertama, orang yang menyewakan atau mujir dan orang yang menyewa disebut mustajir. Syaratnya satu, orang yang menyewa dan yang menyewakan itu harus balik dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan hartanya. Yang kedua, syaratnya itu ijarah harus berdasarkan asas suka sama suka, harus ridho. Kalau saja salah satunya merasa terpaksa, maka batal ketentuan ijarah ini, hukum ijarah ini batal, ya. Kemudian yang kedua, barang yang disewakan ini atau disebut dengan ain mustajarah, syarat barangnya, manfaatnya harus mutakawwamah. Manfaatnya itu harus mutakawwamah, bernilai secara syariah, kemudian diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Yang kedua, manfaat dapat diserahkan oleh penyewa. Yang ketiga, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan, bukan milik orang lain. Nilai sewa atau ujroh. Nah, nilai sewa adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaan jelas. Nilai atau harga sewa di dalam akad ijarah alal manfaat ini, sewa menyewa harus diketahui baik dengan melihat secara langsung ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, seperti Rp100.000 secara kontan atau mengangsur. Menyewa motor misalkan sehari 15.000. Yang keempat, rukunnya itu adalah ijab dan qabul. Syaratnya itu di sini rukunnya itu adalah ijab dan qabul atau sigot. Sigot adalah suatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau suatu yang mewakilinya. Saya sewakan motor ini, saya terima. Misalkan, saya sewakan motor ini dengan harga 15.000 per jam, saya terima. Atau sepakat misalnya. Itu sigot ijab qabul. Masa berlaku ijarah alal manafi. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Satu, rusaknya barang yang disewakan. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Dan ketika disewa kemudian rumahnya ambruk, maka yang punya rumah tidak bertanggung jawab. Yang menyewa itu tidak bertanggung jawab, tidak harus menggantinya. Kecuali dirobohkan oleh si penyewa atas kelalaiannya, itu boleh. Atau pinjam motornya ditubrukkan misalnya. Itu yang bertanggung jawab yang menyewa. Tetapi kalau motornya rusak sendiri, ya tidak bisa dipakai misalkan, itu bukan tanggung jawab yang menyewa. Ijarah alal mal, dasar hukumnya pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila harta itu menyangkut hak seorang sebagai mata pencarian, maka hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 233. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Surah Al-Baqarah ayat 233. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan. Menunda-menunda upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, ini sebab termasuk perbuatan aniaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salah satun ana khasmuhum yazmal qiyamah rajulun awta bihi summa ghadara wa rajulun summa ghadara wa rajulun ba'a hurra fa akala samanahu wa rajulun istajaro ajiro fastaufa minhu wa lam ya'tihi ajrah. Rawahul Bukhari. Artinya 3 orang golongan yang aku musuhi nanti pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali. Nomornya dicopot deui. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka, kemudian makan harganya. Kemudian orang yang mengupahkan dan telah selesai tetapi tidak memberikan upah. Ini nitah gawe tadi buruhan. Itu dosa. Terkait dengan upah, Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, atul ajra ajrahu qabla ayyaji fa'araqah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat ijarah alal mal. 1. Pemberi upah atau mujir dan pekerja mustajir. Syaratnya 1. Berakal sehat dan mumayyiz, yang kedua cakap dalam bertindak, yang ketiga ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Jadi cakap dalam bertindak itu bisaeun gawena. Pekerjaan yang kedua rukunnya itu pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Bagaimana kalau pembunuh bayaran? Nggak bisa. Kerjanya apa? Nongkrong misalkan, diupah dikasih bayaran. Itu nggak jelas pekerjaannya apa. Yang ketiga upah atau imbalan. Rukunnya itu yaitu uang yang dibayarkan. Nah, sigot atau ijab kabul di sini atau ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan atau karyawan. Harus ada ijab dan kabul. Menyatakan contoh di sini, saya pekerjakan Anda dalam proyek ini selama 2 bulan dengan upah per hari Rp 25.000. Kemudian mustajir menjawab saya bersedia. Jadi nanti ketika digaji 25.000 itu tidak ngotot begitu. Kan sudah sepakat. Selanjutnya tata cara membayar upah. Bagaimana caranya? Atul ajiro ajrahu qabla ayyaji fa'araqah. Artinya berikanlah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering. Nah, maksudnya di sini caranya ini sesuaikan dengan kesepakatan. Itu langsung gitu, tidak menjadi masalah. Yang jelas sepakat. Saya ini kerja di sini membangun rumah, tapi bayarnya nanti saya cicil misalnya per bulan, atau nanti diangsur bayarnya, nganjuk gitu, nganjuk. Itu boleh. Cara membayarnya yang jelas ada kesepakatan dengan yang si majikan dengan yang bekerja itu. Adapun hikmahnya disyariatkannya ijarah itu yang pertama membina ketentraman dan kebahagiaan. Jadi kalau yang tidak mampu, tidak punya uang,
kemudian dipekerjakan di sana kuli, kemudian akan mendapatkan penghasilan, maka akan mendapatkan kebahagiaan seorang tersebut. Dan keluarganya akan tercukupi nafkahnya dari hasil kuli tersebut atau upah tersebut. Yang ketiganya memenuhi hajat hidup masyarakat. Jadi orang yang tidak bisa bekerja, punya uang, ini mengupah kepada yang bisa bekerja. Yang mampu bekerja tetapi tidak punya uang, maka akan mendapatkan uang. Ini saling tolong menolong di sini, saling membutuhkan. Atau kita tidak punya mobil, maka sewa mobil. Tidak bisa nyangkul, maka nyewa orang untuk nyangkul. Nah, ini kemudian yang keempat, menolak kemungkaran. Jadi kalau ada saling menguntungkan, ada pekerjaan, ada upah, maka tidak akan ada kemungkaran. Misalnya tidak akan ada pencurian, perampokan, dan kesenjangan sosial. Itu hikmah daripada upah ya, atau ijaroh yang disebutkan bahwa di sini ada dua macam ya. Ada ijaroh alal manafi, dan yang kedua ijaroh alal mal, upah mengupah, kemudian ada sewa menyewa. Demikian, dari cukupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.